nggak sih kamu berdiri di depan lemari pagi-pagi mikir, hari ini pakai baju apa ya? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata setiap baju yang kita pilih itu wah ceritanya panjang banget, lebih dalam dari yang kita kira. Coba kita renungkan sejenak, kenapa sih kita memakai apa yang kita pakai? Ternyata jawabannya bukan cuma soal gaya atau kenyamanan loh. Di balik setiap potongan kain dan jahitan, ada sejarah tersembunyi yang ikut membentuk dunia kita sekarang. Oke, jadi begini, coba deh lihat lemari pakaian kita. Setiap helai baju di dalamnya itu sebenarnya kayak artefak hidup. Benda-benda ini jadi penghubung kita ke sejarah panjang kebutuhan manusia, ide-ide besar, sampai cara kita melihat diri sendiri. Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa kisah tak terduga di baliknya. Kita mulai dari bagian yang paling menarik, bagaimana banyak pakaian yang awalnya dibuat murni untuk fungsi, untuk kebutuhan praktis, pelan-pelan malah berubah jadi simbol status sosial. Sebuah perjalanan dari sekedar alat menjadi sebuah pernyataan. Contoh pertama, sepatu hak tinggi. Percaya tahu nggak, ini awalnya adalah alat bantu untuk pria. Yap, para penunggang kuda memakainya supaya kaki mereka nggak selip dari sanggurdi. Lama-kelamaan, sepatu ini jadi simbol kemewahan, nunjukin kalau pemakainya itu kaum berada yang nggak perlu kerja kasar. Evolusinya luar biasa banget ya, dari perlengkapan berkuda pria jadi ikon feminitas modern. Nah, cerita serupa juga terjadi pada celana jeans. Walaupun celana udah ada ribuan tahun lalu, jeans yang kita kenal sekarang itu baru lahir di tahun 1870-an. Tujuannya sebagai pakaian kerja yang super kuat buat para penambang. Siapa yang nyangka celana yang identik sama kerja kasar ini 100 tahun kemudian malah jadi simbol pemberontakan, kebebasan, dan ikon budaya pop di seluruh dunia. Selanjutnya kita geser ke sesuatu yang lebih personal, yaitu bagaimana pakaian dalam dan pakaian renang ternyata jadi cerminan pandangan masyarakat yang terus berubah soal tubuh, privasi, dan batasan kesopanan. Jauh sebelum ada bra seperti sekarang, ada yang namanya korset. Ini tuh pakaian dalam yang kaku banget, seringkali diperkuat pakai bahan keras kayak tulang ikan paus, buat membentuk tubuh wanita biar sesuai sama siluet ideal zaman itu. Kebayangkan betapa membatasinya pakaian ini? Dan justru inilah yang memicu sebuah inovasi besar. Inovasi itu datang dari sebuah kekesalan sederhana. Jadi di tahun 1913, seorang sosialita New York bernama Mary Phillips Jacob merasa frustrasi karena korsetnya yang kaku merusak tampilan gaun barunya. Solusinya simple banget, dia cuma mengikat dua sapu tangan dengan sebuah pita. Dan dari ide spontan inilah lahir bra modern pertama. Sebuah revolusi yang membebaskan wanita dari pakaian dalam yang menyiksa. Pergeseran cara pandang sosial ini juga kelihatan jelas banget di evolusi pakaian renang. Coba bayangin, di abad ke-19 pakaian renang itu menutupi seluruh tubuh, bahkan ada mesin mandi khusus buat menjaga privasi. Bandingkan dengan era 1930-an, di mana penjaga pantai sampai harus bawa-bawa meteran buat mengukur panjang pakaian renang wanita. Setiap senti kain yang hilang dari pakaian renang itu sebenarnya mencerminkan perubahan besar dalam pandangan masyarakat terhadap tubuh manusia. Oke, sekarang kita beralih ke pakaian yang fungsinya seperti seragam, baik itu yang formal maupun informal. Pakaian yang jadi penanda profesi kita, kelompok sosial kita, atau bahkan status kita di masyarakat. Kita ambil contoh setelan jas pria modern. Asal-usulnya itu seperti pertarungan dua gaya. Di satu sudut ada gaya fauve-fauve dari Prancis yang super flamboyan, warna-warni, lengkap dengan wig. Di sudut lain muncul gaya dandy dari Inggris yang dipelopori Beau Brummel. Dia menolak kemewahan yang mencolok dan lebih memilih potongan yang rapi, warna gelap, dan kebersihan. Ternyata filosofi dandy inilah yang menang dan jadi dasar setelan jas modern. Sebuah simbol profesionalisme yang elegan. Bahkan dasi yang kelihatannya formal banget ternyata punya asal-usul dari dunia militer. Awalnya adalah keravat, sejenis kain leher yang dipakai tentara bayaran Kroasia. Raja Louis XIV dari Prancis ngelihat itu, suka, dan langsung menjadikannya tren di istana. Seketika fungsinya bergeser, bahan dasi jadi penanda pangkat, sutra buat perwira, kain biasa buat prajurit. Dan gak lama kemudian jadi cara para elit di Paris buat pamer kekayaan.
Jadi setelah kita lihat semua ini, jadi jelas banget ya kalau pakaian yang kita kenakan itu jauh lebih dari sekedar kain penutup tubuh. Ia adalah bahasa tanpa kata yang kita gunakan setiap hari, sebuah arsip sejarah yang kita bawa-bawa di badan kita, dan tentu saja bagian penting dari identitas kita. Jadi, lain kali kamu membuka lemari, coba deh berhenti sejenak dan pikirkan, kira-kira kisah apa yang ingin kamu ceritakan lewat pakaianmu hari ini.